Kalau ayah masih ada. Bab 486. Arila dapat mengerti apa yang dirasakan ayahnya pada saat itu, karena dia pernah merasakan rasa sakit hati yang sama. Arila pernah tertidur di meja operasi yang dingin, melihat anaknya yang diambil, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Arila, kalau saja aku bilang kalau saja tiba-tiba suatu hari ayah kembali ke sampingmu, tetapi wajahnya sama sekali tidak bisa dikenali lagi. Kamu bersedia mengenalinya tidak? Tiba-tiba Ferdian menanyakan sebuah perumpamaan kepada Arila dengan terbata-bata. Ayah adalah ayahku. Tidak peduli dia mau menjadi seperti apa, dia tetap adalah ayahku. Setelah mendengar pertanyaan ini, Arila sama sekali tidak berpikir lagi. Dia langsung menjawabnya secara spontan. Tetapi ia tersadar kembali. Ayahnya sudah meninggal. Selamanya tidak akan bisa kembali ke sisinya lagi. Arila bergumam sendiri. Aku mana berani berpikir hal yang tidak mungkin terjadi. Orang yang sudah meninggal 20-an tahun, bagaimana bisa kembali ke sisiku? Ferdian tersenyum puas dan berkata lagi. Tidak peduli ayah masih bisa kembali atau tidak, tapi aku berpikir, kalau dia bisa mendengar pembahasan kita sekarang, dia pasti akan sangat bahagia. Sudah, jangan ngomong hal yang tidak mungkin terjadi lagi. Ayo kita makan. Mereka dua bersaudara sangat sulit menemukan waktu untuk makan bersama. Arila tidak ingin karena dirinya sendiri ia merusak suasana hari ini. Dia lalu memakan sayur yang ada di meja lalu berkata, jarang-jarang bisa mendapat kesempatan dimasakin oleh Tuan Ferdian. Aku pasti harus makan yang banyak sampai kenyang. Tidak boleh pulang sebelum kenyang. Melihat Arila makan dengan bahagia, Ferdian juga merasa senang. Kalau suka, makan lebih banyak. Aku kasih kamu jatah aku. Arila tercengang. Kak, bisakah kamu jangan seperti ini? Melihat kamu seperti ini, aku merasa ini bukan kamu. Jangan buat aku khawatir, Kak. Ferdian menghela napas lalu berkata, hanya karena sudah makin dewasa, keluarga aku cuma tinggal kamu seorang. Aku hanya ingin menjaga kamu. Maksud kamu, aku kurang peduli sama kamu. Kamu berharap ya, Kak, aku bisa lebih peduli sama kamu, kata Arila. Urusan keluarganya saja tidak bisa ia selesaikan. Ferdian pasti terabaikan. Dia seorang diri sudah begitu tua, pacar saja dia belum punya. Setiap hari hidup sendirian pasti sangat tidak enak. Terutama pada saat tidur di malam hari, semuanya sunyi senyap. Rumah sebesar ini hanya ada dia seorang. Mau bicara saja tidak ada lawan bicara. Kakaknya pasti sangat kesepian. Dasar anak ini, aku mengkhawatirkan kamu. Kamu masih mau beradu apa denganku? Kata Ferdian sambil melototi mata Arila. Aku juga mengkhawatirkanmu, Kak. Arila mengedip-edipkan matanya, lalu tersenyum sendiri. Cepat makan, nanti dagingnya dingin, sudah tidak enak lagi. Ferdian melihat Arila, seolah-olah ada begitu banyak hal yang ingin dibicarakan dengannya. Tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Terakhir, ia hanya mengatakan, Arila, selain Carson, kakak kamu juga sangat mencintai kamu. Kak, kamu sebenarnya mau ngomong apa? Arila semakin lama makin merasa ada yang tidak beres dengan kakaknya. Apa yang ia katakan hari ini semuanya aneh-aneh. Ia juga tidak tahu kakaknya sedang memikirkan apa. Kak,
Apakah kamu sakit? Arila merasa mungkin ia sakit. Ia baru bisa mengatakan kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan. Arila menjulurkan tangannya dan memegang kening Ferdian. Tangannya malah langsung ditepis oleh Ferdian. Anak ini, aku bicara baik-baik sama kamu. Kamu malah menjadi gila seperti ini. Arila menyimpan balik tangannya yang masih sakit karena dipukul Ferdian. Lalu dia pun berkata, "Kamu yakin kamu lagi bicara baik-baik denganku? Tapi aku lebih suka gaya kamu bicara sama aku seperti biasanya, Kak." Kakaknya ini jarang sekali begitu baik padanya. Tiba-tiba menjadi begitu baik padanya, lalu mengatakan kata-kata yang membuat orang khawatir. Arila pasti menjadi khawatir. Cepat makan, habis makan cepat pulang. Kalau enggak, nanti Direktur Carsonmu akan mencariku. Orang ini agak sensitif. Ferdian harus cepat membiarkan Arila pulang. Setelah pulang dari rumah Ferdian, di dalam kepalanya ia masih terus memikirkan ayah kandungnya. Arila pernah melihat foto ayahnya. Ayah dan kakaknya sangat mirip, tapi ia merasa ayahnya lebih tampan dari kakaknya. Di bagian alis ayahnya terlihat lebih berkarisma. Laki-laki yang begitu tampan, beriman dan berprinsip seperti ini. Kalau saja dia adalah ibunya saat itu, hatinya juga pasti akan tergerak olehnya. Ketika berpikir sampai ke sana, Arila tertawa sendiri. Sepertinya seleranya dengan ibunya hampir sama. Teringat tahun itu saat ibunya melihat Carson, ibunya juga sangat menyukainya. Teringat tentang ayah dan ibunya, Arila otomatis juga teringat dengan orang dan kejadian yang terjadi di Kyoto. Ia juga mengingat Puspita yang belum ia jumpai di saat kehidupannya sudah mulai membaik. Kali ini, ketika ia bertemu dengan Puspita sedang hamil kira-kira 3 bulan. Kalau dihitung-hitung, anaknya harusnya sudah 5 atau 6 bulan. Perutnya harusnya juga sudah sangat ketara. Teringat Puspita, Arila langsung mengambil teleponnya dan menghubunginya. Baru menelpon beberapa saat, teleponnya sudah diangkat. "Rila? Puspita, ini aku." Setelah mendengar suara Puspita, Arila merasa sangat akrab, sangat hangat. Tanpa ia sadari, alisnya diwarnai dengan senyuman hangat. "Aku tahu ini kamu. Aku nggak buta, nggak bodoh." Suara Puspita di dalam telepon masih sangat keras dan bersemangat. Sudah hampir 1 tahun, masih saja tidak berubah sama sekali. Arila masih sangat terbiasa dengan suara Puspita. Dia pun tertawa lalu bertanya, "Pekerjaan Gusti di Amerika lancar kan?" Puspita berkata, "Laki-laki di rumahmu tidak memberikan dia pekerjaan yang rumit. Tiap hari tepat waktu bekerja dan pulang kerja. Enak sekali." Arila bertanya lagi, "Anakmu bagaimana? Apakah sudah menendang-nendang?" Mengungkit tentang anaknya, Puspita mengeraskan suaranya. "Bicara tentang anak berandal ini, aku langsung emosi. Dia baru saja menendang dengan 2 kaki. Dia sekarang ini terus menindasku. Tunggu dia lahir keluar. Lihat aku gimana membereskannya." "Anak berandal? Emang udah pasti ya anak laki-laki?" Arila tertawa lalu berkata lagi, "Tunggu sampai kamu melahirkan dia. Kamu pasti tidak rela membereskannya lagi." "Ya, kemarin lusa baru pergi cek. Benar anak laki-laki." Membahas sampai di sini, Puspita langsung tertawa. "Anak keluargaku laki-laki. Meskipun lebih kecil beberapa tahun dari Rila kecil, ke depan dia masih bisa mengejar putri keluarga kalian." "Puspita, sebenarnya aku lebih setuju Rila kecil keluargaku bersama dengan laki-laki yang lebih besar darinya. Nanti baru ada orang yang menjaganya."
Kamu lihat anak kalian lebih kecil dari Rila kecil, 4-5 tahun. Tidak bagus, tidak bagus. Demi putri keluarganya sendiri, Arila tidak takut menyakitkan hati sahabatnya sendiri. Lagian, Puspita juga tidak mungkin sakit hati. Puspita belum sempat berbicara. Arila lalu berkata, Rila kecil keluarga kita tidak boleh, tapi aku masih bisa melahirkan adik kecil untuk Rila kecil. Nanti aku kasih anak keluarga kamu mengejar adiknya Rila kecil saja ya. Setelah mendengar Arila mau melahirkan adik kecil untuk Rila kecil, Puspita gembira dan bertanya dengan suara keras. Arila, apakah kamu hamil lagi?